Oke, hot chocolate-nya udah jadi. Nah, sebentar aku lagi nungguin tamu nih. Terus tamunya keren-keren banget guys, sumpah. Karena mereka ini semua alumni dari US. Terus mereka bakalan kayak sharing soal pengalamannya mereka di akhir tahun selama mereka di Amerika. Dan ya, thank you everyone for coming today. Terima kasih teman-teman yang ada di American Corner Makassar. Thank you. Dan terima kasih untuk semuanya teman-teman yang menonton dari YouTube di rumah. I'm very glad you guys can make it. I hope semuanya orang bisa menyamankan dirinya. Make yourselves comfortable dan well, kita akan gathering bareng-bareng. Kayaknya itu tamu aku deh. Oke, ayo kita sambut dia. Halo. Halo Kak, silakan duduk. Thank you so much. Ini aku ada bawa ini dong. Oh, thank you Kak. Oh my God, what is this? Ini adalah dekorasi yang kita gunakan kalau pas Christmas dan sangat penting tentunya. Wow. Aha. Kita boleh unboxing ya isinya sama-sama. Kita boleh lihat deh dalamnya apa aja ya. Oke. Nah, salah satu yang paling memorable menurutku dari sebuah Christmas adalah ornamen tentunya ya, apalagi yang berhubungan dengan Christmas tree. Dan salah satu ornamen yang paling sangat aku suka adalah this one. Ini kayak everything, everything. Like Christmas tree should have this, you know? Yeah. Like it's an ornament ball, right? Setuju. Ya, terus ada lagi nih yang aku bawa. Nah, this one. This is adalah pine cone, teman-teman. Jadi ini adalah pinus ya, bukan pinus. Kalau Adeline tahu nggak ini apa? Oh tahu dong, ini kan pohon pinus, teman-teman tahu ya, ada di Malino. Ya betul. Jadi ini juga yang biasanya kalau apalagi yang untuk Amerika ya, orang-orang Amerika biasanya taruh di pohon-pohon Natal mereka kayak gitu. Oke. Terus ada juga nih yang ini teman-teman. Lucu. Ini lucu banget. Ini adalah kado kecil. Nah kado kecil ini biasanya juga kita gantung-gantung di pohon-pohon Natal kayak gitu. Jadi Adeline, ini untuk Adeline, nanti kita dekorasi bareng-bareng ya. Oke, thank you Kak. Jadi teman-teman semuanya perkenalkan, ini adalah Kak Alfitra. Kakaknya ini adalah alumni dari US dan kemarin dari program apa Kak? Kemarin aku tuh dari program Community College Initiative Program. Jadi itu merupakan salah satu program yang memang kita didesain untuk bisa belajar di salah satu community college yang ada di United States gitu. Boleh dong tepuk tangannya, wih keren banget Kak. Nah, Kak Fitra kemarin di sana berapa lama ya kalau boleh tahu? Oke, kemarin itu di United States itu sekitar 10 bulan, 2 semester sorry. Jadi memang aku experience untuk dapat summernya, dapat fallnya juga di sana, kemudian dapat winter juga. Jadi memang hampir seluruh musim yang ada di United States itu kita experience gitu. Paket lengkap Paket ya, lengkap, wah, betul amazing. sekali. Betul sekali, paket lengkap. Terus apa ya, kayak apalagi kayak Christmas yang sekarang teman-teman lihat itu memang sangat berbeda yang ada di Indonesia karena kan winter ya di sana dan tentunya sangat dingin apalagi di tempatku ya. Kemarin aku tuh di Wisconsin namanya. Di Wisconsin itu di northeast part of United States kayak gitu. Oke. Terus di sana aku kepo nih Kak. Di sana itu apa ya yang paling membedakan banget dengan perayaan akhir tahun di sini? Oke, kalau untuk akhir tahun tentunya berbeda ya. Kalau personally berdasarkan experience aku ya di bagian aku kan tinggalnya di kota kecil ya. It's a little town. It calls Appleton. Jadi kota Appleton itu nggak terlalu gede seperti Makassar dan tentunya nuansa untuk New Year Eve-nya itu sangat berbeda. To be honest, di Makassar itu lebih livable menurutku, lebih hidup gitu suasana tahun barunya. Sementara mungkin karena cultures di sana mereka itu lebih personal, bagaimana membangun hubungan dengan keluarga, teman-teman terdekat gitu. Jadi mereka mostly spend time dengan teman-teman atau keluarga kayak gitu. Jadi jarang tuh yang kayak kita keluar nih bareng-bareng lihat fireworks gitu. Tapi mungkin berbedanya adalah kalau di New York ya, di New York itu kita bisa lihat kan mereka berkumpul rame gitu kan di New York, lihat countdown dan sebagainya kayak gitu, Adeline. Wow,
Kalau aku sih di sini perayaannya ya kayak biasa aja sih. Kayak ya di rumah, terus Iya, betul. minum coklat Coklat panas, panas, bener. kayak SpongeBob bermain tic-tac-toe, Betul kayak sekali. gitu-gitu. Terus ya apa ya? Aku nggak nyangka sih, karena di pikiranku itu kayak, oh it's US, pasti mereka kayak, wow, Hmm. wah. Hmm. But ternyata ada juga ya kayak Iya. tahun kecil gitu yang kayak lebih intimate, personal, Betul, right? betul. Kalau Christmas juga di sana, yang satu mungkin momen yang paling berkesan ya waktu itu, kita spend time gitu dengan apa namanya, teman-teman sesama international students. Jadi kan international students itu bukan hanya dari Indonesia, tapi banyak ya dari berbagai program, berbagai negara. Jadi bukan hanya yang dari community college aja, tapi ada juga dari universitas-universitas. Jadi kita gather. Jadi waktu itu aku spend time sama salah satu beberapa temanku, dan kita spend time-nya Christmas itu di rumah mereka. Nah, di rumah itu kita gather di around fireplace, atau kayak gini nih, kita duduk di belakangnya itu ada api-api kayak gini. Yeah. Terus kita makan marshmallow, kemudian minum hot chocolate juga, dan memang suasananya itu sangat-sangat warm gitu, sangat-sangat memorable banget sih menurutku, karena kayak ketemu sama orang-orang. Kita main itu juga sih, kayak Jenga. Teman-teman tahu Oh, Jenga Jenga. gak ya? Jenga kita Yeah. main itu juga, main Uno card. Jadi so fun, it was so fun. Ya. Ya, we also have Uno card here. Nanti kita main ya, Oke, Kak. sip. Oke. Ini coklatnya boleh Kak diminum, Oke, silakan. thank you so much. Wah, hot chocolate nih. It's a bit hot, jadi Namanya apa? juga hot chocolate kan Betul. ya? Masa bukan cold dong? Wow. Mirip Okay. nggak Kak sama yang di US? Okay, to be honest, a little bit different. Karena sebenarnya hot chocolate yang bedanya sama di sini sama di US itu, hot chocolate-nya tuh kayak beda aja. Apalagi kan saat winter ya. Saat winter dia dingin banget di luar, dan kita minum hot chocolate itu rasanya aduh enak banget. Teman-teman harus coba hot chocolate di United States. Iya. Kita manifesting ya. Manifesting, amin. Soalnya kalau di sini kan kita dinginnya ya bermodalkan AC aja ya teman-teman. Oke. Nah, aku pengen nanya-nanya lagi nih Kak. Kak Al ada nggak kira-kira kayak family tradition selama di sana ketika tinggal di Amerika yang kayak mereka itu merasa di keluarganya ini wajib banget untuk dilakukan setiap perayaan akhir tahun gitu. Oke. Jadi mungkin sedikit aja info ya, buat teman-teman yang ada di sini dengan yang ada di YouTube yang lagi nonton. Jadi kalau di program kami itu namanya Community College Initiative Program, itu kita di-assign ke social host namanya. Ada social host. Jadi bukan host family ya, tapi social host. Tujuannya adalah kita agar bisa dapat experience American culture-nya itu lebih dalam gitu. Jadi program koordinator itu berusaha untuk mencarikan kita social host agar kita bisa tahulah sedikit banyak tentang culture yang ada di Amerika. Nah, saat itu aku kedapatan salah satu keluarga yang sangat-sangat manis. Mereka punya 2 anak kecil, teman-teman. Dia punya 2 anak kecil, dan usianya masih kecil-kecil ya, pokoknya masih sekitar 4 tahunan. Dan mereka tuh kayak so fun gitu. Mereka kayak berusaha untuk encourage aku, bilang, "Oh, Fitra, gini loh caranya, kayak caranya untuk bikin postcard kayak gitu." Kayak gitu. Jadi satu hal yang ku notice dari budaya Amerika, mereka itu lebih suka physical card dalam memberi sesuatu. Misalnya nih ada tradisi exchange gift, tukar kado. Di sini kan kita ada tukar kado juga ya. Betul. Tapi di sana itu yang kulihat adalah mereka itu setiap kado yang diberikan mereka mesti punya physical card. Jadi teman-teman bisa temukan physical card itu di semua store, mau itu di Walmart atau toko-toko lainnya. Dan physical card itu memang betul-betul mereka tulis segala hal yang mereka think about you, like mereka betul-betul thoughtful about it. Jadi aku dapat 4 physical card. Baik itu dari ayahnya, ibunya, dan kedua anaknya. Jadi betul-betul very touching sih menurutku, yang kayak experience yang aku nggak pernah dapat ya kalau di sini kayak gitu. Iya, speaking about physical card ya, menurutku juga itu agak sulit ditemukan di sini. Soalnya kan itu physical card gitu biasanya dipromosikan ketika ada hari raya tertentu seperti Lebaran betul, kan Kak. betul. Iya. Jadi kita juga di sini kayak emang
secara budaya itu bukan kebiasaan. Iya, apalagi mungkin ada digital card yang kayak bisa teks aja lah, selamat Betul. Happy Christmas apa segala macam kan gitu. Tapi kalau di sana tuh agak berbeda sih menurutku tradisinya. Itu sebenarnya wholesome banget ya Kak. Iya betul, Karena kayak, betul, oh with every gift ada sesuatu yang bisa mengenang. betul, betul. Nah, terus aku mau nanya-nanya lagi nih Kak. Kira-kira makanan favorit Kak Al selama perayaan akhir tahun di sana itu kira-kira apa ya? Karena biasanya setahu saya yang belum pernah ke US ini, fruit cake is a thing yang orang sangat suka berikan ketika perayaan Natal atau Tahun Baru gitu. Oke, kalau untuk makanan sebenarnya yang aku lihat itu semua yang manis. Semua yang manis ya mungkin doanya adalah supaya akhir tahun kita juga berakhir dengan manis ya mungkin Yes. gitu. Tapi yang aku lihat ya memang segala hal yang kayak coklat, kemudian cake, mau itu cheesecake, chocolate cake itu semua pokoknya yang manis-manis deh pasti ada di meja setiap household gitu, setiap keluarga kayak gitu sih. Berarti ya kayak dessert gitu ya Kak? Betul, kayak dessert pasti ada. Tapi kalau yang paling Kakak Al suka yang Oke. mana? Kalau yang paling kusuka sebenarnya itu hot chocolate sih. Gak ada yang kalah hot chocolate menurutku. Minuman ya, kalau makanan sebenarnya banyak. It's kind of be hard to know what's food because to be honest teman-teman selama di sana pun juga aku itu banyak sekali teman Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia diaspora yang ada di Amerika itu memang kita sering gather juga. Jadi sharing foodnya itu kebanyakan malah food yang dari Indonesia saja kayak gitu sih. Ya, emang menurut untuk lidah Indonesia kita ini kan, benar-benar. kita sangat suka yang berempah. Jadi Benar, betul. it's understandable. Betul. Terus kalau hot chocolate-nya kayaknya bedanya ini, is it the intensity atau lebih kental apa gimana gitu Kak? Betul. Yang kayaknya kalau perbedaannya itu mungkin dari kepekatannya sih. Mereka itu not too sweet, tapi sangat kental itu. Apalagi kan kita di tempatku ya, itu dingin banget. Itu bisa -24. Yeah, -30, almost -30. Like it's so cold there. Like imagine like you just outside and what you need is just to warm yourself, right? Yang kayak mau menghangatkan tubuh aja gitu dan hot chocolate is always the rescue. Ya. It can never go wrong di Amerika ya. it can Kalau never di go. sini minum hot chocolate waktu lagi musim kemarau, Iya. kayaknya itu nggak masuk deh. Iya, betul. Kita butuhnya cold chocolate ya, bukan hot Betul. chocolate. Nah, terus kalau untuk apa lagi ya? Kayaknya aku pengen tahu nih, kalau most memorable thing dari perayaan akhir tahun di Amerika, kira-kira apa nih Kak yang, aduh aku nggak bisa banget lupa gitu? Countdown di New York. Countdown? Countdown Oke. pastinya ya. Kalau untuk akhir tahun, momen-momen pergantian dari tahun ini ke tahun selanjutnya itu pasti kita countdown. Waktu itu kita gather di dorm, di asrama, kampus, kita kumpul semua mahasiswa internasional dari berbagai negara. Di situ kita pakai screen yang ada di lounge dan kita play lah itu video yang di New York kan ya kan live streaming gitu kan. Jadi kita count sama-sama, terus kita main, ada yang main billiard, main apa namanya Uno dan lain sebagainya. Terus ada macam-macam sih, ada hot chocolate juga di situ dan kita potluck juga bawa-bawa makanan. Jadi seru banget kayak gitu sih. Oh iya nih Kak, kebetulan kemarin kan sempat juga American Corner bikin program yang mirip-mirip potluck gitu. Jadi kayak Ya. itu salah satu tradisi yang menurutku Ya, juga betul. bagus, wholesome dan sangat family vibes. Betul. Potluck kayaknya paling indah. Oke, I think aku juga ada nungguin tamu sebenarnya satu lagi Kak oke. nih. Terus dia juga alumni dari US. Oh, really? Kayak Kak Al, iya. Oke. Nah, kayaknya I think itu tamuku deh. Oh, udah ada ya? Iya, Kita kayak kita sambut aja sambut deh. bareng ya. Let's go.
let's go, we're back. Ayo Kak, sini. Nah, perkenalkan nih Kak. Jadi ini ada Kak Fadil. Kak Fadil ini Kak Al. Halo Al. Silakan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nah, jadi untuk audiens yang ada di sini dengan yang di rumah, perkenalkan ini Kak Fadil. Dia sekarang adalah staff di Edusa dan dia itu alumni US juga. Kemarin program apa Kak? Global Ugrad. Nah, Global Undergraduate guys. We can tepuk tangan. Nah, di sini Kak, di belakang saya, as you can see ada pohon yang masih kosong, masih terlihat menyedihkan dan sangat butuh bantuan. Iya, betul. Jadi mohon bantuannya ya Kak Al, Kak Fadil, tolong bantu saya untuk mendekorasi. Nah, untuk partisipan di sini juga boleh dong saya minta volunteer 4 orang untuk bantu saya. Ayo. Boleh? Silakan teman-teman. Oke, silakan Kak, boleh di pohon Oh, sebelah langsung sini. Oke. Jadi ini 2 orang per pohon ya. Tolong bantuannya ya teman-teman. Oke. Oke. Yes, silahkan dimulai. Mulai. Kita racing ya, kita lomba ya. It's not really a competition, so take your time, guys. Ayo dulu juga berarti. Oh, boleh. Wow. Kak, siapa namanya yang baju stripes? Kak Ray Kak Ray. Kak Ray udah sering datang ke Amkor. baru sekali, Baru kali ini. 2 kali dengan Oh, baru 2 kali. Kak Ray, perkenalkan teman-teman, ini Kak Ray. Dia membantu kita. Terima kasih. Boleh memperlihatkan diri Kak Ray. Malu-malu ya. iya benar. Kalau di sebelah sini ada Kak siapa? Kelvin, Kelvin. Kak Kelvin udah sering ke Amkor juga. first time. First time ya? Oh. I hope ini membuat kesan yang bagus ya untuk Amkor Makassar ya. Kalau di sebelah sini ada Kak siapa? Kak siapa? Alam. Oh. Kak Alam udah pernah hias pohon Natal? Baru pertama kali. Oke, thank you for your help ya. Kalau di sebelah sini? Nama aku Teddy. Kak Teddy guys, oh my god, you're like kayak Teddy as in teddy bear ya, big heart. Nggak pernah dapat pohon semewah apa? Oh maaf Kak, Semewah ini. saya kalau di rumah itu biasa ya pohon kecil gitu Kak. Oh, biasa di rumah yang cuman kecil kayak gini ya. Iya, biasanya juga saya kan kalau di rumah itu kan malas, keluarga saya itu malas keluarkan pohon yang sebesar. Ini kayak gitu Pak. Ya, jadi kita biasanya di rumah cuman hias kecil ini, guys. Ya, saya relate dengan Kelvin. Betul ya, Kelvin? Iya betul Kak. Waktu di US itu dia pohonnya besar teman-teman. Jadi kita memang semua kumpul untuk dekor sama-sama. Nice. Kalau Kak Fadil gimana di US? Udah sempat dekor juga? Sempat tapi dekor di sana. Ya pohonnya juga besar sih. Oh, Saya bahkan masih simpan fotonya. oh masih ada fotonya juga ya Kak? Boleh nanti kita lihat bareng ya. Pohon dekorasi saya. Kayaknya jauh lebih bagus yang di sana. Well, nggak diragukan lagi sih kalau misalkan masalah kebagusan kualitas pohon ya. I mean this is artificial dan di sana kayaknya orang-orang ada nggak sih Kak yang pakai pohon real? Yang kalau ada yang di depan rumah mereka biasanya hias yang itu. Nah, jadi di Amerika pohon pinus itu nggak cuma di Malino guys, tapi di depan rumah orang-orang, ya? Betul. Oh my god. Jadi kalau ada pohon di depan rumahnya ya mereka nggak perlu beli lagi, nggak kayak ini kita kan beli pohon. Oke. Almost done. Wow. Di sebelah sini kita melihat Kak Al sangat cepat, teman-teman. Kompetitif guys. Amazing. Well, ya kompetitif itu kan membawa Kak Al menjadi alumni US. So, there's nothing wrong with being competitive ya. Yang penting persaingan sehat. Ya. Ayo guys, masa kalian dikalah sama Kak Al?
Oh ya, di sebelah sini ada lampunya juga, Kak. Boleh dipakai juga. Yes. Ya. Aku sebenarnya udah siapin semuanya nih, teman-teman. Cuman ya kemarin itu nggak ada waktu, soalnya aku buru-buru untuk mau hosting acara di sini. Jadi ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah membantu ya. Terima kasih. Untuk yang ada di rumah, terima kasih juga udah bersama kita sampai sekarang. Seandainya teman-teman yang di rumah ada di sini juga bakal aku panggil kok menghias di sini. Wow. Well, sepertinya kalian butuh bantuan. I'm gonna help you a bit. Gimana pengalaman kalian menghias pohon? Sesuai ekspektasi apa gimana? You think it will be hard? Oh my god, teman-teman, menghias pohon Natal itu sangat mudah ya. Jadi jangan merasa itu susah. Kalau Kak Fadil gimana nih? Apanya? Biasanya kalau hias pohon Natal, yang mana yang paling aktivitas yang paling sangat menyenangkan? Yang paling terakhir, yang meletakkan bintang di atas. Nice. Kenapa bintangnya harus terakhir? Ya mungkin culturally itu dianggap sebagai apa ya, sesuatu yang baik ya, kayak kita harus mulai dari bawah sampai nanti Wah, sampai di atas. Kayak Ternyata- kita untuk dari bawah sampai kemudian betul. di atas. Kan Kak Fadil juga sebelum menjadi alumni US, saya yakin membangun portofolio dari bawah sampai akhirnya bisa menjadi alumni UGRAD. Jadi teman-teman yang di rumah tetap semangat, kita semuanya membangun dari bawah ya. Nah sebenarnya kalau kayak penempatan bintang gitu Kak, aku juga di rumah biasanya bintangnya itu paling terakhir. Kenapa? Karena di keluargaku itu mereka percaya bahwa kepala keluarga yang seharusnya menaruh bintang itu, karena well mereka sebagai kepala keluarga, jadi bintang paling atas itu dipegang sama ayah aku biasa di rumah gitu. Well, how's our tree going? Kalau teman-teman visitor nih yang lagi menghias, ada nggak dari kalian kayak tradisi di rumah yang sepertinya tiap tahun itu harus ada deh gitu? Boleh diceritain? Kalau saya sih Kak, pastinya berbagi kado sih. Kado, Ya, oke. yang pertama. Give exchange ya. Yes, giving gift. Berarti di rumah sering ada tradisi ini ya, tukar kado ya? Iya Kak, apalagi sama teman gereja bisa tukar kado. Sama teman bareng-bareng. gereja. Oh iya. Teman-temanku juga ada yang kayak di rumahnya dia itu nggak ngerayain Natal. Jadi di rumah ya biasa-biasa aja, tapi mereka itu merayakannya di luar sambil Christmas dinner, sambil gereja. So, I think perayaan Natal itu dan tahun baru itu kayak dari hatinya aja sih, dari seenaknya dan senyamannya orang kayak gimana. Ini hadiahnya apa nih? Well, hadiahnya adalah Hot chocolate ya? betul, hot chocolate, cookies. Aku lagi manggang cookies nih, jadi sebentar semuanya yang mendekorasi akan dapat ya. Kalau nggak bisa itu diselipin aja Kak. Ini aku kayak supervisor yang melihat anak-anaknya menghias. Selesai? Oke, wow, sudah selesai dari Kak Al. Yeay. Boleh dinyalain lampunya? Udah nyala?
Proses ya. Udah nyala lampunya. Kalau ini pohonnya temanya apa ini? Kalau temanya itu tuh apa ya? Pinus theme gitu. Apa itu? Pinus itu karena pohon pinus kak. Jadinya Oke. Iya, ini merah-merah kuning. Oh, speaking of colors, sebenarnya warna merah dan kuning itu kalau di rumah aku ya, merah itu kayak symbolizes gimana teman-teman itu selalu berani. Makanya hari ini saya pakai merah. Terus kalau warna kuning itu, well, it's prosperity. Jadi makanya kenapa kebanyakan ornamen itu warnanya golden. Because yeah, this is basically our wishes untuk kedepannya. Who doesn't want to be rich, right? Kalau ini apa temanya? Colorful. Well, oke juga sih, banyak warnanya, jadi it's valid. Kalau ini silahkan, apa temanya? Apa temanya? It's called red and white Christmas. Oh, Mostly itu yang lebih dominan kan tuh merah dan putih. putih, betul. Ya begitulah. Ya, karena kita di Indonesia jadi merah dan putih. Merah putih di dadaku ya. Oke. Nice. I think that sums it up. Terima kasih teman-teman semuanya. And I think, oh my god, cookie yang aku panggang udah selesai kayaknya ya teman-teman. Jadi without further ado, aku akan ambil cookiesnya dan kita berpindah ruangan. Terima kasih semuanya. Thank you. Oke, silakan ke sini teman-teman. Yeah. Nih, cookies yang aku panggang udah jadi. Nih, Saya bau takut mering nih. untuk menjatuhkannya. Smells good. Smells Ya. good, aku bau mering nih. Boleh ditaruh di sini aja. Ini aja ya? Yes. Alright. Sambil kita cerita-cerita ini Kak, boleh makan ya, boleh minum ya. Dan audiens yang ada di Amkor Makassar juga boleh ya, untuk sambil
enjoying the snacks as well. Nah, Oke, minum ya. yes, silakan. Silakan. Kak Fadil gimana nih? Baru datang tadi langsung menghias. Iya, langsung disuruh menghias. Langsung kerja. Iya, it was fun. It was fun. Jadi mengingatkan saya kejadian 5 tahun yang karena saya baru sadar ternyata itu sudah 5 tahun yang lalu. Christmas saya di US itu kan 2020. Oh. Dan sekarang 2025 dan ya it was apa ya? Ternyata waktu secepat itu berlalu ya. Dan tapi misalnya kayak ketika mendekor-dekor tadi so I remember like my friends, like my my host family yang Yeah. di sana. Even though like it's not official my host family, tapi ya itu mengingatkan saya soal mereka gitu. Oh. Waktu Berarti waktu di sana juga ya kayak gini juga ya, kayak hot chocolates, Yes, cookies. yes. Jadi kayaknya kalau di apa ya di Amerika Serikat Natal itu selalu Natal dan akhir tahun tentu saja identik dengan berkumpul ya. Jadi kayak berkumpulnya anggota-anggota keluarga. Karena itu juga masuk karena winter break. Jadi di Amerika Serikat kalau sudah masuk mau Natal itu kan sudah anak-anak sekolah pada libur, kampus pada libur. Jadi orang-orang memang pulang untuk berkumpul dengan keluarganya, makan seperti ini. Betul. Hah, nggak Kak Fadil dan Kak Al waktu ngelihat kayak keluarga ngumpul gitu, nggak homesick Kak? Apa gimana? Pasti homesick sih. Homesick banget sih kalau pada momennya itu ya pasti homesick lah karena kan kita udah berapa bulan ya di US dan terasa banget apalagi ketika lihat orang-orang pada berkumpul sementara keluarga kita dari jauh di sana. Nah jadi terasa banget sih cuman ya luckily karena kita merasa ada international student lain juga yang sama gitu kan sama kita terus ada juga orang-orang yang sangat welcoming, sangat encourage kita jadi rasanya itu kita sangat disambut gitu di sana. Betul. Soalnya juga karena apa ya? Jadi kayaknya mereka itu seperti misalnya karena waktu itu saya diundang ke rumah academic advisor saya kayak ya pembimbing akademik saya waktu itu di sana. Diajak untuk makan malam bareng. Jadi habis makan malam kita minum coklat marshmallow dan kemudian apa ya? Kami melanjutkan itu dengan berkaraoke. Jadi kami bergantian. Tapi yang paling hangat adalah ketika ayah dari academic advisor saya itu menyanyikan lagu untuk istrinya. So Lagunya Elvis sweet. Presley yang Can't Help Falling in Love with You. Dan Wow. ya pokoknya kan kayak suasana di luar dingin dan kemudian lagu itu kan. Jadi jadi kadang misalnya saya ingin mengingat momen itu ketika mendengar lagu Elvis Presley yang momen itu yang terekam di kepala saya. Benar-benar. Wow, itu romantis banget ya Kak. Nggak irih nih Kak waktu di sana. Kalau aku sih irih, pengen juga. Nah, Ya, kalau selama di sana Kak, untuk Kak Al dengan Kak Fadil, kira-kira apa cultural understanding yang kayak Kakak temukan begitu kayak, oh I'm enlightened about this, kayak oh kayaknya ini baru deh, ini culture baru ada di sini doang di Amerika, nggak ada di Indonesia. Boleh ceritain Kak? Mungkin dari Kak Fadil dulu. Kalau saya sih ya itu tadi kayak melihat ternyata akhir tahun itu mungkin di Amerika Serikat lebih ke momen dimana keluarga berkumpul kembali. Ya, betul. Terus sebetulnya untuk apa ya? Kita misalnya tumbuh dengan film Home Alone ya. Iya betul. Setiap mendekati hari Natal ataupun hari tahun kita kan menonton film itu. Nah disitulah kita kemudian paham bahwa ternyata Amerika Serikat yang kita nonton misalnya kayak di film-film yang lain mereka misalnya tidak punya respect kepada orang tuanya karena misalnya mereka memanggil nama saja terus tapi kita kemudian paham bahwa mereka tidak seperti itu. Jadi ada kehangatan yang mungkin karena tidak hierarkis seperti misalnya kita di Asia Tenggara ataupun di Asia. Jadi kelihatannya ya itu justru ketika di momen Natal seperti ini jauh lebih hangat karena mereka bisa mengekspresikan apapun yang mereka ingin sampaikan ke orang tuanya. Jadi saya paham bahwa mungkin ada hal yang seperti itu yang misalnya kayak sesimpel misalnya
kita mengatakan I love you misalnya ke orang tua. Di Amerika Serikat itu sesuatu yang sangat apa ya wajar betul. dan normal misalnya. Tapi coba membayangkan misalnya kita mengatakan itu ke orang tua kita, itu terdengar kadang ya, apalagi misalnya saya pribadi itu sepertinya sesuatu yang bagaimana ya, agak aneh. Kita bahkan mungkin karena secara kultural kita berbeda, tapi mungkin kayak kelihatannya kalau di Asia Tenggara atau di Indonesia itu kita cara menyampaikan rasa kasih itu ke orang tua adalah melalui misalnya memberikan sesuatu hadiah dan sebagainya. Betul. Exactly, betul. Dan berhubungan dengan film tadi ya, waktu itu juga aku ingat kalau di apa namanya kampusku ya khususnya, itu yang perhatikan di bioskop di sana, mereka itu suka banget rewatch film-film yang udah lama gitu, udah tahun 90-an tapi yang bertemakan dengan Natal, mereka suka banget rewatch kembali. Jadi kita kayak anak-anak itu dibawa untuk kembali throwback dengan film-film jadul yang memang kayak Home Alone tadi, terus yang film-film lainnya lah yang bertemakan Natal. Jadi kita juga waktu itu dibawa ke bioskop dan lihat, dikasih makan popcorn dan lain sebagainya. Jadi memang experience kayak gitu yang nggak ada, yang kita nggak rasa gitu di Indonesia kayak gitu. Oh, ya, speaking of tadi kayak perbedaan budaya ya, soal kayak hierarkis dan lain-lain. Coming from a very Asian household. Yes. Ini saya sesi curhat ya teman-teman. Well, benar sekali sih cara kita mengekspresikan diri, apalagi dengan saying I love you. Kayaknya saya nggak pernah deh gitu di rumah. However, caranya kita memang di sini itu dengan memotongkan buah. And I think itu adalah experience yang sangat universal untuk teman-teman yang berada di Asian household, because kalian bertengkar, to say I'm sorry, nggak ada. Yang ada adalah tiba-tiba muncul sepiring buah di depan kamarmu gitu. To say sorry. Yeah, to say I love you as well. Just like we're expressing ourselves dari emang item-item, like you said before. Betul. Act of service betul banget. Nah, untuk Kak Al nih, aku mau nanya, selama 10 bulan ya, 10 bulan program di Amerika itu, kira-kira ada nggak kayak, boleh diceritain Kak, se-impactful apa dan membangun apa karakter diri Kakak dari program dan selama pengalaman yang ada di Amerika itu? Oke, kalau secara akademik ya, mungkin dari sisi akademiknya dulu. Tentunya beda banget experience belajar di Indonesia dengan experience belajar di Amerika. Di Amerika itu kita selalu di-encourage untuk give your thoughts, give your opinion, sampaikan apa aja yang ada. Gak perlu takut salah, gak perlu takut kamu akan dikritik. Karena mau apapun yang kalian bahas di kelas itu bagian dari pembelajaran, proses pembelajaran. Jadi salah satu hal yang mungkin aku salut sih sama orang-orang di sana adalah mereka bagaimanapun backgroundnya, karena community college itu kan suatu entitas edukasi yang mana semua itu bukan dari umur yang berbeda ya, atau umur-umur yang berbeda. Ada yang memang dari veteran, ada yang lansia, memang baru mulai lagi belajar, dan kita tuh ketemu gitu di satu kelas, dan semua itu mereka membagikan berbagai pandangan gitu terkait dengan isu-isu yang kita bahas. Kemudian juga kalau dari sisi belajarnya, advisor, mau itu advisor, mau itu librarian, semua hal yang ada di kampus itu, mereka itu sangat membantu. Mereka itu sangat tidak mendiskriminasi ya. Biasanya hal yang kutakutkan waktu sebelum ke Amerika adalah diskriminasi sebenarnya, rasisme. Karena kan biasa kita dengar, betul. Tapi sesampainya saya di sana ternyata enggak. Sama sekali enggak. Mereka itu sangat welcoming, sangat, oh kamu maunya apa, kamu butuh apa, kira-kira aku bisa bantu apa gitu di pendidikan kamu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang aku sangat grateful about the program. Orang-orang di sana ternyata sangat helpful ya? Yes, betul sekali, betul. Oh my god, teman-teman jangan takut akan rasisme ya. It doesn't exist. Kalau nanya-nanya untuk Kak Fadil nih, dari untuk seseorang yang sudah sering ke Amerika dan mengalami perayaan Natal, how do you feel about today's program? Kayak gimana perasaannya Kak Fadil selama berada di sini? Ya, jadi saya pikir tadi pas nyampe di sini saya bilang, I wasn't expecting that will be very
very experience like that Yeah. like it's very kayak merasa saja dia sedang di Amerika Serikat ya, even though misalnya kayak we are trying to tapi suasananya karena ada banyak saya ornamen-ornamen dan kemudian ada latar belakang misalnya kayu bakar yang dibakar itu sangat-sangat apa ya sangat-sangat mengingatkan suasana ketika berada di sana. Oh, so I made it ya sebagai Ya, ya. host. Mungkin kurang aja perapiannya nggak asli ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa bikin s'mores. Harusnya kan kita Oh bisa iya, bikin jadi s'mores ya. marshmallow itu di sana kan harus Iya, Bakar, terus betul. kemudian disimpan di dalam biskuit. Iya, betul. Itu enak banget. Well, sebenarnya saya mau bikin kayu bakar di sini, teman-teman. Cuman ada smoke detector. Nanti kita Jangan mengundang sampai ya, betul. Ya, pihak-pihak yang tidak diinginkan ya. betul. Nah, terus kan Kak Fadil ini sekarang staff di Edusa ya. Kalau boleh tahu nih, tips and tricks untuk partisipan juga visitor dan yang ada di rumah pasti penasaran nih kayak apa sih opportunity yang kira-kira saat ini dan kedepannya mungkin dari US bisa tawarkan agar kita semuanya bisa experience Betul. yang Kak Fadil dengan Kak Al rasakan gitu. Oke, ya jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu apa ya program-program ataupun hal-hal yang sifatnya bisa membuat teman-teman ke Amerika Serikat, boleh follow Instagramnya Education USA. Biasa kami share informasi dan boleh misalnya datang langsung berkonsultasi dengan Education USA karena ada banyak sekali kesempatan, ada banyak sekali pembiayaan, pendanaan di luar sana yang bisa membantu teman-teman untuk ke Amerika Serikat. Karena kan sebetulnya persoalannya ada di ya pembiayaan itu ya. Jadi kita semuanya sebetulnya pada mau ke Amerika Serikat. Yang susah adalah kita mau dapat dananya dari mana. Tapi di luar dari itu adalah yang paling penting misalnya anggaplah misalnya teman-teman mau ke Amerika Serikat, yang menjadi poin pentingnya adalah gagasan yang teman-teman mau bawakan ke sana atau gagasan yang teman-teman ingin pelajari di sana. Itu yang jauh lebih penting ketimbang teman-teman sekedar misalnya, oh saya mau belajar Christmas deh yang ada di sana, saya mau merasain Christmas. I mean, ya teman-teman akan merasakan Christmas pada akhirnya, tapi dalam artian yang jauh lebih penting teman-teman harus siapkan adalah yaitu tadi gagasan apa sih sebetulnya yang teman-teman ingin pelajari atau gagasan apa yang teman-teman tawarkan. Oke, berarti tipsnya adalah ya susun motivation letter baik-baik ya. Ya, jadi ikutlah hal-hal yang sifatnya misalnya bisa membantu teman-teman untuk ya lebih siap untuk berangkat ke sana. Lebih siap itu dalam artian kayak akademik dan akademik. Oh iya. Nah, itu mengingatkan saya sih, di Amkor Makassar juga ada program TOEFL guys. Ini saya sponsor sedikit ya. Harus jualan ini. Ya, jadi kalau misalkan memang ada yang kayak pengen ke US juga kayak speakers kita yang terhormat dan sangat inspiratif, ya bolehlah give a visit to American Korean Makassar. Nah, Setiap hari apa? setiap hari Selasa sampai Minggu di jam 1 sampai jam 8 malam. Oke. Dan I think ini udah cukup larut ya Kak sekarang. I think you guys juga harus celebrate the end year at home dengan keluarga kakak-kakak karena well siapa sih yang nggak mau merayakan perayaan gini sama keluarganya? Betul. Menurutku kalau sama teman ya kan bisa jalan-jalan kapan-kapan. Tapi kalau sama keluarga, kayaknya itu nggak boleh di skip ya, Betul. nggak boleh di skip. Family is number one, right? Betul. Family is number one. Oke, sebelum kita mengakhiri hari ini, saya mau ajak kakak-kakak foto nih. Oke. Ayo guys, visitor juga. Semuanya foto bareng datang ke yuk. sini, kita foto Let's bareng go. yuk. Di sini kah atau? Di sebelah sini aja. Ayo guys, sini. Ini saya di sini aja deh. Oke. Silakan, silakan. Boleh duduk teman-teman. Silakan. Jadi kita rame banget nih guys di sini. Yuk, merapat yuk. Sini boleh di belakang. Ini geser dikit. Boleh di belakang sebelah sana juga kak. Oke, oke. Oke.
Oke, aman. Ini udah masuk semua ya? Belum? Tada. Oke, get ready. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Thank you very much everyone. Thank you so much, everyone. Terima kasih sudah datang berkunjung ke rumah, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di live YouTube channel. Thank you for visiting me, dan semoga semuanya bisa make yourself cozy, comfortable, and enjoy the snacks. Alright. See you another time. Merry Christmas.